Sebenarnya mereka berdua dilema. Satu sisi mereka merasa seperti mengkhianati Rina. Namun di sisi lain mereka berusaha meyakini bahwa memang seperti itulah yang diinginkan olehnya. Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 32. Pria itu ingin membabas hutan rimba. Gadis itu terkesiap, wajahnya langsung merona karena malu. Dia pikir Bagas lupa akan hal tersebut. Sebab kemarin pria itu sudah tak membahasnya lagi. Namun ternyata suaminya tersebut masih mengingatnya. Melihat reaksi istrinya, Bagas hanya tersenyum. "Ayo kita tunggu Bunda di sana sayang," ajaknya sambil menuntun Vio. Dia melintasi Risa sambil mengusap kepalanya. "Kenapa harus begitu sih? Aku juga lupa lagi. Harusnya tadi siang aku udah bersihin sendiri," gumam gadis itu pelan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana malunya jika miliknya dibersihkan oleh pria itu. Ia pun pergi ke dapur untuk menyiapkan kue dan mengambil minum, lalu menghidangkan pada sang suami dan putri kecil mereka. "Duduk sini sayang," ucap pria itu, meminta istrinya untuk duduk di sampingnya. Risa pun menuruti permintaan suaminya tersebut. "Ini kue kesukaan Vio kan?" tanya Bagas. Lalu dia menoleh ke arah istrinya. "Kamu suka kue manis juga nggak? Atau lebih suka yang gurih?" Dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang istrinya. "Apa aja suka mas," jawab gadis itu malu-malu. "Kalau sama saya suka nggak?" tanya Bagas sambil menatap istrinya. Risa gelagapan mendengarnya. Dia malu untuk menjawab. Selain itu, ia pun belum tahu bagaimana perasaannya terhadap Bagas. Namun pria tersebut pantang menyerah. Dia merangkul bahu istrinya, lalu berbisik. "Gak masalah meski sekarang kamu belum suka sama saya. Tapi saya akan berusaha supaya kamu bisa menyukai suamimu ini." Tubuh Risa meremang. Dia menundukkan kepalanya karena tak tahu harus menjawab apa. Saat ini jantungnya berdebar hebat. Ia ingat betul bagaimana pria itu selalu bersikap dingin dan ketus. Namun kini sikapnya begitu hangat, membuatnya salah tingkah. Apalagi ketika pria tersebut mengambil sesendok kue dan ingin menyuapi istrinya. "Coba deh," ucapnya. Risa gelagapan. Ingin menolak tetapi tak enak hati. Namun dia malu untuk membuka mulut. Mau disuapin pakai sendok atau pakai bibir? Goda pria tersebut sambil mengedipkan sebelah mata. Sontak saja gadis itu langsung melahap kue yang disodorkan oleh suaminya. Jantungnya terasa seperti hampir meledak. Bagas benar-benar sukses mengusik hati gadis tersebut. "Enak?" tanya pria itu sambil menatap istrinya. Risa mengangguk. "Enak mas," jawabnya sambil mengusap bibirnya, takut jika ada krim yang menempel. Pria itu memang sengaja ingin membuat Risa sibuk dengan perasaannya, supaya gadis itu tidak memiliki waktu untuk memikirkan yoga. Dia ingin seluruh hati istrinya tersebut hanya diisi olehnya. Meski sadar bahwa itu semua pasti butuh proses. Malam hari, selesai makan malam, Bagas langsung mengajak putrinya masuk ke kamar. "Via mau dikelonin sama papa nggak?" tanya pria itu. Kebetulan tadi putrinya sudah makan lebih dulu. "Mau, sama bunda juga ya," pinta bocah kecil itu. "Bunda mau?" Bagas bertanya pada istrinya. "Boleh," sahut Risa sambil mengangguk. Dulu, saat Rina masih hidup, mereka memang sering menemani Vio di kamarnya sebelum tidur. Namun tak jarang, Risa yang menemaninya jika Rina dan Bagas ada di kamar mereka, entah sedang apa. Kini justru gadis itu yang menjalani momen tersebut. Dia mulai merasakan kehangatan dalam keluarga kecil yang baru saja ia masuki tersebut. Risa tersenyum saat melihat suaminya membacakan buku cerita untuk putri kecil mereka. Mas Bagas ini emang family man. Dari dulu dia selalu perhatian sama anak dan istri. Tapi aku gak nyangka kalau dia juga bisa baik sama aku, batinnya.
Tampaknya hati gadis itu mulai terusik oleh suaminya sendiri. Setelah putri mereka terlelap, Bagas langsung memberi kode pada istrinya. Ayo, ajaknya. Jantung Risa jadi berdebar tak karuan. Dia tahu apa yang ingin dilakukan oleh suaminya itu. Namun Bagas malah menarik tangannya dan mengajaknya pindah kamar. Pria itu menutup pintu kamar putrinya secara perlahan. Lalu dia memanggil Siti. Mbak, tolong jaga Vio. Jangan sampai bangun malam ya. Kasihan kalau tidurnya terganggu. Ucap pria tersebut. Padahal sebenarnya dia yang tidak ingin diganggu. Baik pak, sahut Siti. Bagas dan Risa pun masuk ke kamar mereka. Sejak kemarin semua pakaian gadis itu sudah dipindahkan ke kamar Bagas. Pria tersebut meminta Hani untuk membantu istrinya. Ia pun meminta asisten rumah tangganya itu untuk mengemas semua pakaian Rina. Dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin membiarkan kenangan masa lalu terus membayangi hidup mereka. Bahkan foto-fotonya bersama Rina saat ini sudah dipindahkan ke gudang. Ia sadar meski dirinya mencintai mendiang istrinya tersebut, tetapi gadis yang telah ia nikahi pun perlu dihargai. Ia tahu Risa pasti tidak nyaman jika masih banyak foto itu di sana. Sebenarnya mereka berdua dilema. Satu sisi mereka merasa seperti mengkhianati Rina. Namun di sisi lain mereka berusaha meyakini bahwa memang seperti itulah yang diinginkan olehnya. Apalagi mereka meyakini setelah meninggal arwah manusia tidak ada hubungan lagi dengan dunia. Setibanya di kamar, Bagas langsung mengunci pintunya. Tubuh Risa pun jadi meremang. Tunggu sebentar ya, ucap Bagas. Dia tampak sibuk menyiapkan sesuatu. Risa pun menunggunya sambil duduk di sofa yang terbuat dari kulit itu. Jantungnya terasa seperti hampir meledak. Aku harus gimana? Malu banget batin ya. Tak lama kemudian Bagas menghampiri istrinya sambil membawa plastik berukuran jumbo. Tampaknya dia telah menyiapkan plastik itu. Sofanya dialasin dulu, ucapnya. Risa terkesiap. Di sini mas, tanyanya gugup. Iya emang mau di mana? Gak mungkin di ruang tamu kan? Canda pria itu. Gak di kamar mandi aja? Tanya Risa. Kalau di kamar mandi kurang leluasa, nanti kamunya juga gak nyaman. Di sini kamu bisa sambil bersandar ke sofa. Jelas pria tersebut, dia sudah berpengalaman dan lebih paham akan hal itu. Pria itu pun menyiapkan gunting dan mesin shaver. Lalu dia mengambil air di ember dan sabun. Tak lupa tisu basah, tisu kering, serta handuk kecil. Risa hanya bisa membeku. Dia sendiri tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan suaminya. Mengapa peralatannya bisa sebanyak itu, pikirnya. Kamu mau lepas pakaian sendiri apa saya yang lepas? Tanya Bagas setelah menyiapkan semua perlengkapannya. Risa terkesiap. Harus lepas pakaian, mas? Tanyanya panik. Bagas pun tersenyum. Ya iyalah, kalau enggak nanti rambutnya nempel di baju kamu, jawab pria itu. Ya udah saya juga mau ganti baju dulu, ujar pria itu. Dia mengganti celananya dengan boxer. Lalu bagian atas ditutupi oleh singlet oblong. Risa masih terdiam, malu sekali jika harus membuka pakaian di sana. Apalagi saat ini kondisi kamarnya cukup terang. Bagas memang sengaja menyalakan semua lampu, supaya dirinya tidak salah lihat. Kok diam? Tanya pria itu heran. Ya udah biar saya aja yang bantu lepas pakaiannya, sambungnya. Bersambung.